Selamat sore, Bu Fitri. Selamat sore, Bu Francisca. Maaf, Bu, mungkin saya mengganggu waktu Ibu sedikit. Apakah saya bisa minta waktu Ibu sedikit untuk kita Oh, berbicara? Ada yang mau disampaikan? bisa, Bu. Kebetulan nih, saya ada waktu 10 sampai 15 menit untuk kita bisa ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Kira-kira apa nih, Bu, yang akan dibicarakan? Begini sih, Bu, saya ini rasanya lagi bingung nih, Bu. Hmm. Saya rasanya ada sesuatu yang menjadi kebingungan saya, ada yang mengganjal begitu. Nah, bingungnya kenapa tuh, Bu? Sampai mengganjal gitu. Begini, begini sih Bu, ceritanya pada saat pembelajaran saya di kelas itu, Ya. saya mendapati ada satu anak yang kadang apa boleh dikatakan malas atau jarang mau masuk di saat pembelajaran saya di kelas, Ibu. Itu yang menjadi suatu kegundahan saya apa gitu. Oh, jadi itu ya, Bu ya, yang membuat Ibu jadi bingung, jadi gundah, Bu ya. Jadi Mm-mm. ada satu anak yang tidak atau sering tidak hadir dalam pembelajaran Ibu ya. Mm-mm. Ya. Ya begitulah Bu. Betul Bu, siswa ini sebenarnya baru masuk juga, kebetulan baru siswa masuk baru di kelas 1, Hmm. di mana yang menjadi persoalan dari anak ini loh Bu, penggunaan bahasa. Anak ini Ya. kurang memahami berbicara menggunakan bahasa komunikasi menggunakan bahasa Indonesia karena Ya, ya. mungkin kebiasaan mereka di rumah itu lebih menggunakan bahasa ibu, bahasa Tionghoa. Nah, itu yang kayak apa menjadi kesulitan untuk saya gitu Bu, untuk Oh, berkomunikasi dengan dia. oh, jadi itu Bu ya. Eh, Sebelumnya Bu, kira-kira dalam percakapan kita nanti ini apa yang akan Ibu harapkan? Yang saya harapkan sih dari percakapan kita saat ini, ya paling tidak saya berharap adanya suatu perubahan, Ya, perubahan yang akan terjadi pada anak tersebut sih Bu. iya. Jadi Ibu ini mengharapkan adanya perubahan Bu ya, Mm-mm. perubahan terhadap anak tersebut. Mm-mm. Kira-kira Bu, perubahan apa itu Bu? Yang pertama itu ya itu perubahan yang saya harapkan kepada anak tersebut dapat hadir di dalam pembelajaran saya dan pada Ya, saat berkomunikasi, berbicara juga itu lebih fasih dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, paling tidak kan kita menggunakan bahasa Indonesia, kita paham apa yang mau disampaikan oleh si anak ini, maunya bagaimana. Itu sih iya. yang menjadi harapan saya, Bu. Oh iya. Nah, jadi uh, dari yang Ibu sampaikan tadi Bu ya, jadi Mm-mm. itu Ibu mengharap perubahan anak itu bisa hadir dan bisa berbahasa Indonesia gitu ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira Bu, di saat sekarang itu kan Bu, berarti kan tadi kan kalau yang diharapkan itu dia bisa berbahasa Indonesia, bisa hadir, itu kan udah ideal Bu ya, kondisi yang Iya. ideal. Jadi ada di level 10 lah kita bilang gitu ya Bu ya. Mm-mm. Jadi kira-kira Bu, sekarang itu siswanya Ibu itu ada di level berapa? Kalau Kalau direntangkan antara rentang 1 sampai 10 itu. Kalau direntangkan dari level, paling anak ini baru berada di level 5 lah begitu, Bu. Karena kan ini juga anaknya baru baru awal masuk sekolah kan. Nah, Ya, paling baru nyampe ke level 5 karena anak tersebut juga jarang masuk, boleh ya, dikatakan berkomunikasi dengan dia pun kita agak susah karena dia kurang memahami kita menggunakan bahasa Indonesia, sementara dia menggunakan bahasa ibu yang kita kan tidak mengerti juga, Bu. Nah, iya. jadi itu yang
saya kasih paling di level 5 lah. Level 5 lah Bu ya. Ya. Oke. Kalau di level 5, kalau Ibu mengharapkan anak tadi apa itu bisa berbahasa Indonesia, bisa hadir itu kira-kira Ibu akan tingkatkan di level berapa? Kalau untuk adanya suatu perubahan nanti paling tidak lah nyampai ke level 7 begitu loh. Level 7 Bu ya. Nah, jadi ya, gitu, ya. Ya, jadi dari level 5 ke level akan Ibu tingkatkan ke level 7 ya. Oke. Kira-kira Bu, usaha apa yang akan Ibu lakukan? Usaha yang sebenarnya saya juga mencoba mencari solusi di mana solusi yang apa yang saya buat ini dengan mencari tahu terlebih dahulu, berkomunikasi dengan wali kelasnya, mengapa anak tersebut ini tidak hadir dan tidak bisa diajak untuk bicara tadi, tidak nyambung lagi tuh Bu. Ibaratnya kalau kita mengajak dia ngomong, kadang diam atau ini dia lebih menggunakan bahasa Tionghoa, jadi saya pun kurang paham juga begitu. Jadi nanti saya akan mencoba bagaimana ke wali kelasnya, guru kelas, menanyakan anak tersebut apa yang menjadi kendalanya. Gitu. Nah, jadi Ibu akan mencari tahu lah Bu ya, dengan atau memberitahu tentang anak tersebut melalui guru kelasnya Bu ya, guru kelasnya. Kira-kira Bu, ada nggak cara lain itu Bu, selain untuk mencari tahu dari wali kelasnya itu? Ya, ada sih Bu, ada juga dalam pikiran saya mungkin dengan cara saya menggunakan salah satu anak lah sebagai perantara saya untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, dan anak tersebut kan lebih paham dengan bahasa mereka, bahasa ibu tadi, bahasa Tionghoa, jadi dengan anak tersebutlah menerjemahkan bahasa dari murid saya ini tadi apa yang ingin disampaikannya melalui penerjemah ini tadi ya. Gitu Bu ya. Jadi kan ada 2 cara nih Bu ya. Jadi yang pertama tadi Ibu mau konsultasi soalnya lah ya, mencari tahu dari guru kelas, terus yang kedua perantara. Kira-kira Bu, cara apa yang cepat itu biar dapat membantu anak tersebut, biar cepat terrealisasi lah seperti itu? Rasanya yang lebih ideal itu sih saya lebih menggunakan cara yang dengan ada salah satu anak yang bisa menjadi perantara mengungkapkan bahasa si siswa ini tadi sih Bu. Itu yang akan saya lakukan karena saya menganggap itu lebih cepat juga cara untuk mengetahui apa yang diinginkan anak tersebut. Berarti Bu menggunakan perantara Bu ya? Iya. Terus dalam melakukan perantara itu kan perlu dukungan nih Bu, dukungan atau support atau bantuan. Itu kira-kira siapa tuh Bu yang akan membantu Ibu itu? Yang pertama itu kan yang pasti itu dari guru kelas, wali kelasnya kan. Wali kelas ini kan karena setiap saat, setiap hari bertemu dengan anak tersebut. Yang menjadi kuncinya kan pasti dengan wali kelas. Dan saya juga meminta kepada orang tua, dukungan kepada orang tua, kakaknya untuk bisa membantu saya supaya si adik, si anaknya ini tadi paling tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia lah Bu, kalau di sekolah gitu. Iya, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi lah Bu ya, kolaborasi dengan wali kelas atau guru kelas dan orang tua serta kakaknya Bu ya, kakaknya yang ada di kelas tinggi ya, kelas ya. Ada kakaknya di kelas 3 itu ada 2 orang. Iya. Nah Bu, dari rencana Ibu itu kira-kira kapan nih akan Ibu laksanakan atau direalisasikan?
Ya secepatnya lah Bu, karena kan kita juga perlu membimbing anak ini, karena kalau kita biarkan juga enggak mungkin lah sampai nanti sudah mau menentukan kenaikan kelas, kan kita Ya, lebih sulit lagi. iya, Akan iya. saya coba secepatnya, mungkin minggu depan saya akan mencoba cara yang saya ungkapkan tadi. Oh iya. Baik Bu, baik sekali Bu ya, apa yang udah Ibu akan rencanakan untuk membantu anak didik Ibu itu ya. Ya. Sekarang Bu, dari sepertinya kita udah masuk ke sesi akhirnya Bu ya. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol itu apa sih Bu yang Ibu dapatkan gitu? Dari obrolan kita tadi, di sini saya bisa mendapatkan sebuah gambaran, gambaran di mana mengenai bagaimana cara saya untuk mengatasi Mm-mm. mengatasi anak Ya. tersebut supaya bisa secepatnya untuk Mm-mm. bisa mengikuti pembelajaran seperti anak-anak yang lain gitu loh. Itu Oh, sudah menjadi gambaran saya ke depan, dalam waktu ya. dekat Mm-mm. secepatnya akan saya coba cara-cara yang saya ungkapkan tadi, Bu. Oke. Baik Bu, sekarang jadi tadi udah mendapat gambaran lah Bu ya, gambaran bagaimana cara untuk membantu permasalahan yang ada pada anak didik Ibu tadi itu. Iya. Jadi kita sangat bersyukur Bu ya, Ibu sudah mendapatkan gambaran tersebut tadi. Uh, Sepertinya saya ini nggak ini apa uh, tidak apa ya ingin cepat-cepat gitu biar Ibu kita bisa mendengar cerita dari perkembangan anak tersebut ini itu. Jadi mungkin nanti kita akan bertemu kembali Bu ya. Jadi Boleh. saya ya Ya. jadi saya pun ingin mendengar perkembangan dari cerita dari Ibu bagaimana apa yang sudah Ibu lakukan, terus perkembangan anak tersebut seperti itu. Mungkin sampai di sini ya Bu ya kita ngobrolnya. Terus semoga rencananya Bu Francisca apa tadi untuk membantu anak-anak Ibu tadi bisa berjalan dengan lancar, terus berhasil, bermanfaat seperti itu. Ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya, karena tadi Ibu sudah banyak meluangkan waktu Ibu yang mungkin saat ini lagi Ya, sibuk, jadi sudah mau mendengar keluh kesah saya. Mudah-mudahan ya, apa yang akan saya lakukan juga akan bermanfaat nantinya, Bu. ya Bu, sama-sama Bu. Terus mungkin lain kali nanti kalau ada yang mau diceritakan lagi Bu ya, nanti Ya. silakan saja menghubungi saya, kita berbagi-bagi lah Bu ya, seperti Oke, itu. siap Bu, siap, siap. Ya. Semoga kita bisa uh, bertemu kembali, ngobrol kembali. Saya tunggu nih Bu di minggu depan ya Bu ya. Oke, setelah Ibu melakukan apa yang tadi Ibu rencanakan, nah, jadi kita tunggu, kita bertemu kembali. Nanti saya tidak akan mendengarkan cerita dari perkembangan anak tersebut. Oh, iya Bu, siap Bu. Oke, mungkin itu aja Bu ya. Selamat sore, selamat beraktivitas Oke. kembali. Terima kasih Bu Sama-sama atas Bu. bimbingannya. Ya, oke. Kita refleksinya langsung aja kan. Mungkin saya dulu sebagai coach Ibu ya. Oke. Dari pandangan Ibu sebagai coach itu apa nih Bu yang belum belum saya lakukan atau bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan gitu. Tadi setelah kita mengadakan coaching, Ibu sebagai coach tadi ya. Di sini sih saya melihat bahwa uh, bagus, sudah cukup baik gitu Bu. Cuman mungkin ada sedikit
rasa mungkin masih agak kaku lah, mungkin karena kita baru mencoba juga kali ya. Jadi masih agak ada seperti untuk menanyakan itu mungkin masih agak kaku gitu lah. Tapi udah bagus, sudah sesuai dengan ininya, dengan topik pembicaraan yang ini. Cuman mungkin kurang leluasa begitu, Bu. Ini juga sih Bu, mungkin karena kita tidak berhadapan langsung gitu ya. Apa Iya. maksudnya tidak ini kan melalui ini kan memang agak susah kan kita itu. Iya. Sebenarnya tidak berhadapan langsung seperti itu. Tapi kan Jadi itu bukan alasan kan? ya. Tapi itu bukan alasan. Cuma kita ya karena baru latihan Bu ya, mudah-mudahan Ya. kita dengan latihan terus nanti bisa apa maksudnya bisa bisa dengan terbiasa lah seperti itu kan. Iyalah, untuk memulai hal baru kan kita memang masih ini ya, masih belum bisa. Kok udah kembali ke ruang room? Iya. Gimana? Oke. Kita refleksinya berarti sama aja lah ya. Berarti kan tadi di alur cerita sudah kita lakukan kan? Iya, iya. Alur ceritanya udah sesuai dengan alur cerita. Cuman rasanya tadi seperti masih kaku sih, Bu. Iya. Rasa kita ada yang mau kita ungkapkan tapi enggak plong gitu loh. Enggak plong ya. Nanti kita plongkan. Oke, nanti kita plongkan. Selalu mantau di depan, jadi mungkin enggak leluasa kalau kita makanya kita kan langsung ngeliat ke kamera mantau gitu kan.